Tapi kita akan bahas berbagai penyakit kulit ya. Nanti kita bisa simpulkan Iya. Belakangan jenis-jenis ini penyakit kulit. memang Jadi kita penyakit kulit bahas. lagi, yes, belakangan ini memang penyakit kulit lagi rame dibahas di sosial media dokter. Jadi mungkin teman-teman akan penasaran dengan penyakit kulit ya, jenis-jenis penyakit kulit mungkin ya, apakah ini Ya, termasuk alergi, apakah dia autoimun atau yang lainnya kali ya. Jadi mungkin dari pemaparan nanti Bu Dokter bisa memberikan satu insight baru, satu pemahaman baru ya terhadap jenis penyakit ini gitu. ya. Nah, teman-teman, Oke. buat Anda yang betul-betul Masih malam dikit hari nih ini yang sudah, join. Kamu sampai berapa yes, nih? Sampai wow, ke udah lima 55 Bu puluh Dokter. Ya, lima. kita akan mulai Bu Dokter. Kalau ini sudah 55 orang dan semoga nanti tembus di angka sampai 500 orang malam hari ini. Karena malam hari ini kayaknya materinya lebih menarik ini ya. Setiap pekan, setiap episode Dokter Tak kita selalu pembahasannya membuat teman-teman semangat banget Bu Dokter. Oke, iya kita tunggu deh, tambahin lagi supaya nanti kalau kita ngomong, kalau kita udah mulai, terus nanti baru setengah jam lagi join, itu pasti ada ilmu yang ketinggalan. Ya, sayang kan? Benar, benar. Jadi kita tunggu tunggu dulu Bu Dokter ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Oke, siap, siap. Oke, mungkin Bu Dokter mau prepare apa dulu? Boleh deh, sambil saya sambil ajak teman-teman ngundang yang lebih banyak lagi. Ayo teman-teman, ya. Jangan sia-siakan ya malam hari ini untuk Anda mengundang sebanyak mungkin calon-calon mitra Anda untuk hadir di acara Dokter Tak malam hari ini, teman-teman. Kenapa? Karena malam hari ini Anda akan mendapatkan sebuah informasi yang keren banget. Ya, informasi ini banyak beredar di sosial media dan sekarang lagi rame dibahas. Tentunya ini akan menjadi satu hal yang teman-teman butuhkan. Kenapa? Karena mungkin saat Anda di lapangan, Anda menemukan ya kasus-kasus seperti yang akan kita bahas ya penyakit kulit, apakah ini jenisnya, apa ininya, segala macamnya, ciri-cirinya bagaimana. Nah, malam hari ini Anda akan mendapatkan informasinya langsung dari orang yang benar-benar paham ya. Jadi jangan sampai teman-teman hadir sendiri. Oke, teman-teman harus mengundang sebanyak mungkin. Nah, salah satu cara cerdas dalam membangun bisnis network marketing Anda adalah dengan mengundang orang sebanyak mungkin di pertemuan-pertemuan baik offline ataupun online. Ya bayangin ya teman-teman ya, kalau Anda harus membawa tim Anda ketemu seorang dokter gitu, konsultasi, ya 10 orang ya 10 kali gitu ya, ribet banget gitu ya. Pasti waktunya akan membuang waktu sangat banyak sekali. Nah malam hari ini ya Anda cukup share linknya saja, telepon mereka, paksa mereka hadir. Kenapa? Karena malam hari ini informasinya keren banget. Jadi teman-teman pastikan Anda mengundang sebanyak mungkin tim bisnis Anda atau calon-calon mitra bisnis Anda teman-teman. Oke, ayo. Ya, sudah ada 60 orang. Gimana Bu Dokter? Sudah ada 60 orang? Oke, Apa kita bisa mulai kita kalau mulai? gitu ya. Kita mulai aja Oke, ya. baik ya. Baik. Oke, kita mulai teman-teman semuanya. Jadi tetap undang mereka, undang tim bisnis Anda untuk hadir malam hari ini. Oke, sebelum mereka terlambat lebih jauh lagi. Baik teman-teman. Bu Dokter, saya izin untuk memulai acaranya, membuka acaranya malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Dokter Tak malam hari ini, edisi penyakit kulit, alergi atau autoimun. Malam hari ini teman-teman Anda beruntung sekali. Kenapa? Karena pada malam hari ini Anda akan mendapatkan sebuah informasi yang tentunya informasi ini banyak dicari oleh orang di luar sana teman-teman. Dan kabarnya informasi ini yang nanti akan Anda dapatkan adalah informasi yang lagi rame di sosial media, yang lagi banyak dibahas. Nah, saat ini Anda akan mendapatkan informasi ini oleh seseorang yang sangat luar biasa dan tentunya Anda sudah kenal juga yang orangnya cantik ya, tentunya masih muda, beliau punya kapasitas tidak perlu diragukan lagi dalam dunia kesehatan. Latar belakang beliau sudah luar biasa, pengalaman beliau sudah segudang ya. Jadi pastikan teman-teman ya betul-betul standby melihat ya informasi yang diberikan oleh pembicara kita malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai saya ingin membacakan dulu ya, memaparkan latar belakang beliau secara keseluruhan teman-teman ya, biar teman-teman
mengenal ya, tak kenal maka tak sayang, kata orang seperti itu ya. Beliau adalah seorang dokter umum, in Harmony Clinic, liaison officer medik VIP, dan beliau juga seorang koordinator tim medis paskibraka di BPIP. Selain itu, beliau juga seorang edukator masyarakat, edukator kesehatan dan parenting, serta beliau juga aktif di sosial media sebagai social media marketer. Yang paling menarik teman-teman, beliau memiliki pengalaman organisasi dan filantropis sebagai Ketua Yayasan Bersatu Sehat Indonesia, Dr. Panti Wreda Wisma Mulia, pengurus Pusat Perhimpunan Alergi Imunologi. Nah, untuk pengalaman pendidikan beliau, latar belakang pendidikan beliau sendiri, beliau lulusan Universitas Pajajaran dengan IPK 3,89. Wah, ini luar biasa sekali. Ini sudah bisa dibilang beliau lulus dengan cum laude gitu ya. Dan pengalaman kerja beliau 15 tahun di rumah sakit dan klinik, 2 tahun sebagai tim dokter pribadi Ketua MPR RI, dan 10 tahun lebih ya sebagai tim dokter pribadi Presiden Republik Indonesia. Beliau mendapatkan rekor muri klinik vaksinator terbanyak 2021 dan sekarang sebagai mahasiswa magister hukum kesehatan. Beliau mengikuti pelatihan-pelatihan kegawat daruratan, yang pertama ya kegawat daruratan medik, ATLS, ACLS dan EKG, onkologi dari Universitas of Wien Austria, onkologi dari Universitas of Nijmegen Netherlands, dan vaksinologi dari Washington DC USA, serta vaksinologi dari Thailand. Nah, dengan luar biasa pengalaman ini, dengan segudang pengalaman ini, dengan latar belakang yang luar biasa ini, pastikan teman-teman, jangan sampai berkedip matanya untuk mendengarkan penjelasan beliau. Tanpa panjang lebar lagi, kalau saya jadi Anda, saya akan memberikan angka bukan lagi 10 miliar malam hari ini, tapi kita berikan angka 100 miliar kepada pembicara kita malam hari ini. Silakan, mari kita sambut Ibu Dokter Meta Melvina. Silakan Bu Dokter. Ya, selamat malam. Terima kasih banyak Bang Juhri. Wah, luar biasa nih pembukaannya aja udah semangat banget ya. Bapak Ibu semua seantero jagat raya, bukan cuma se-Indonesia aja kan ya. Selamat malam, selamat datang dalam Dokter Talk. Ya, one more. Ya, tiap hari Senin malam kita ada bincang-bincang mengenai kesehatan dalam Dokter Talk. Jadi pastikan Anda selalu mengundang teman-teman atau keluarga supaya kita bisa berdiskusi bersama mengenai topik-topik kesehatan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, saya mulai izin share screen. Kita akan bahas pada hari ini adalah mengenai kulit. Nah, ada apa dengan kulit kita? Kita semua punya kulit ya, jadi kulit kita tuh harus kita jaga gitu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini slide saya sudah keluar semua ya? Sudah bisa lihat? Oke, sudah terlihat Bu Dokter. Oke, terima kasih. Nah, kalau kita lihat penampilan gambar yang ada di samping gambar ini sakit kulitnya apa ya kira-kira? Kalau ngelihat jangan ikutan gatel ya. Kita ikutan jadi gatel kayaknya kalau seperti ini ya. Nah, sakit kulit itu ternyata banyak banget. Dan kalau kita salah ngasih krim atau salah mendiagnosa aja ya, itu bukannya sembuh, malahan jadi tambah lebar. Terus kemudian kadang-kadang pasien itu datang ke tempat dokter itu udah ngobatin sendiri gitu. Nah, terus kita jadi dokter tuh terima pasien tuh udah berantakan gitu kulitnya karena udah pakai krim ini krim itu udah campur aduk krimnya macam-macam terus kulitnya tuh udah jadi nggak beraturan jadi udah ada yang ada infeksi jamurnya ada radangnya ada infeksi bakterinya ada nanahnya wah udah berantakan banget tuh datangnya ya jadi komplikasi banget seperti kalau udah datang seperti itu makanya di sini kita ingin mengedukasi teman-teman One More semua supaya kalau ngelihat sakit kulit itu eh, bisa jelas gitu ini kira-kira ke arah alergi atau autoimun atau infeksi ya minimal tuh pembagiannya seperti itu tahu dulu apakah ini infeksi kalau infeksi kan berarti ada bakteri atau virus atau jamur ya yang masuk ke dalam tubuh kita akhirnya melentung dalam kulit gitu kan nah berarti itu diobatinnya pakai pakai apa pakai antibiotika atau antivirus kah atau anti jamur kah ya tapi kalau alergi atau autoimun biasanya kita obatin dengan anti radang supaya radangnya berkurang gitu ya. Nah, kita sekarang akan lihat pastikan handphonenya dalam keadaan full dan kalau yang redup dinyalakan ya layar handphonenya atau layar komputernya supaya apa? Supaya bisa melihat karena memang diagnosa dari sakit kulit ini rata-rata kalau dokter
kulit itu ngelihat kulit kan, jadi apa dia itu kita lihat, tapi mostly kita melihat dengan mata kita. Jadi kita bisa semakin banyak jam terbangnya, semakin sering ngelihat penyakitnya, semakin tahu gitu. Oh, ini jenis ini ke arah bakteri, ke arah virus, ke arah jamur atau infeksi atau alergi, ya. Nah, jadi saya mau ajak juga Bapak Ibu sekalian untuk membedakan walaupun ini kelihatannya kayak sama semua gitu ya. Jangan-jangan ini sama semua atau nggak bisa ngebedain, tapi ada bedanya kok. Kelihatan kok ya. Oke, kita lihat sama-sama ya. Jadi sakit kulit tuh luas banget dan bisa terjadi dimanapun, mulai dari kulit kepala yang ada di rambutnya sini, sampai di tengkuk, belakang, telinga, bagian muka, terus kemudian di tangan, di lipatan, atau di bawah payudara, atau di seluruh tubuh, atau di kaki ya. Jadi itu di semua bagian tubuh yang ada kulitnya bisa kena sakit kulit. Dan pembagiannya itu kurang lebih ya. Saya tidak membahas tentang kanker kulit di sini karena itu topik beda lagi dan kelihatan gitu kalau kanker kulit ya. Nah, tapi yang bentuknya mirip kayak merah-merah, gatel gitu atau nonjol. Nah, itu kita lihat pembagiannya adalah seperti ini. Bisa adalah itu merupakan alergi atau iritasi. Iritasi itu gesekan terus-menerus atau garukan terus-menerus ya. Atau bisa juga karena alergi atau bisa juga karena autoimun atau inflamasi kronis. Jadi peradangan kronis yang ada di kulit. Nah, nanti kita akan bahas ya. Atau infeksi. Yang tadi, bakteri, virus, jamur, atau karena penyebab lain. Misalnya, eh, apa alergi obat, namanya drug eruption ya. Kita bahas satu-satu nih tentang alergi. Apa sih itu alergi? Alergi adalah reaksi berlebihan dari sistem kekebalan tubuh terhadap zat asing yang umumnya tuh tidak berbahaya bagi kebanyakan orang. Tapi bagi individu tertentu, dia menimbulkan alergi. Ya, misalnya alergi pada krim tertentu atau alergi pada make up. Ada orang yang habis lipstick jontor jadi gatal berutusan di bibir ya mungkin itu alergi pada lipstick gitu. Jadi sebenarnya bagi orang lain mungkin bukan alergi. Jadi sebetulnya zat asing ini tidak berbahaya bagi kebanyakan orang, tapi bagi orang yang alergi ya dia jadi masalah. Sama seperti kayak udang ya, bagi orang-orang kan makan udang nggak apa-apa, tapi bagi, bagi beberapa orang makan udang itu bisa jadi pakai namanya kita sebagai alah mengidentifikasi zat tersebut sebagai ancaman. Nah, ketika dianggap sebagai ancaman, lalu tubuh itu melepaskan yang namanya histamin dan zat kimia lain untuk melawan, sehingga menimbulkan gejala alergi, jadinya agak merah gitu ya. Nah, mekanisme alergi itu, Bapak Ibu, ini seperti gambar di samping ya, di samping tulisan ini saya kasih gambar gentong gitu. Kenapa gambar gentong ada di situ? Karena mekanisme alergi itu seperti gentong. Jadi nggak semua orang yang alergi itu begitu. Makanya kalau ada alergi ya kadang-kadang kita makan dikit nggak apa-apa, tapi begitu makannya banyak jadi alerginya. Karena apa? Karena gentongnya penuh. Begitu gentongnya penuh, luber. Setelah luber muncullah gejala alerginya. Ya, jadi belum tentu orang kena yang pertama itu langsung alergi. Kayak kemarin saya sempat dapat kasus ya, bapak-bapak pakai cat rambut katanya pengen hitam rambutnya, terus dia pakai cat rambut gitu. Pertama kali itu dia pakai cat rambut tuh nggak kenapa-napa tuh, nggak ada reaksi apa-apa. Terus kemudian setelah itu yang kedua dia pakai cat rambut itu, terus kemudian langsung kepalanya gatal, terus langsung rasa bengkak, terus rambutnya purple semua, langsung jadi botak gitu. Nah, itu adalah alergi. Kok bisa? Padahal udah yang kedua kan pakai kan. Waktu itu pas pakai pertama nggak apa-apa gitu. Ya itu karena mekanisme alergi itu seperti gentong. Begitu diisi yang pertama, pemakaian pertama atau paparan pertama bisa aja tidak menimbulkan reaksi alergi kalau si gentongnya besar. Tetapi ketika gentongnya itu penuh, akhirnya ditimpa lagi sama alergen yang sama, luber, muncul alerginya, gitu ya. Jadi nggak harus pada paparan yang pertama, bisa pada paparan yang eh, banyak gitu. Oke. Nah, contoh penyakit kulit karena alergi itu biasanya rasanya gatal, kemerahan, bentol. Nah, ini contoh nama penyakitnya ya. Diingetin aja dulu, nanti abis ini kita belajar gambarnya. Ya, ada namanya dermatitis kontak. Namanya dermatitis kontak ada dua jenis, dermatitis kontak alergi atau dermatitis kontak iritan. Nah, itu beda beda jenis lagi tuh. Biasanya dia merah, gatal,
muncul setelah kontak dengan alergen atau zat asing. Contohnya bersinggungan dengan sabun, logam, atau kosmetik. Ini contohnya ya. Oh, ini urtika. Sorry. Oh, ini masih. Nanti deh setelah ini ya. Kemudian, hafalin ya, Bapak Ibu ya. Ada dermatitis kontak, ada dermatitis atopik atau kita sebut sebagai eksim. Sering kan mendengar kata eksim? Ini biasanya merah, gatalnya tuh terus-menerus, agak lama, jadi susah hilang. Biasanya kelihatan terus gitu ya, ada bercak tertinggal dan kemudian bisa gatal lagi berulang. Nah, ini biasanya pada anak-anak, tapi bisa juga pada orang dewasa dan di daerah lipatan. Biasanya di lipatan siku, di leher, atau di kaki, di lipatan lutut bagian belakang gitu. Nah, itu biasanya eksim ya. Atau ada urtikaria atau biduran. Ini yang bentol-bentol banyak besar gitu. Ini bisa pindah-pindah, digaruk makin banyak ya, itu biduran atau urtikaria. Terus ada juga namanya lichen simplex kronik. Ini bercak merah kehitaman karena garukan kronis. Biasanya ini karena stres, banyak pikiran, terus suka jadi gatel di tengkuk, di bagian kaki, ya. Jadi lagi nonton TV tiba-tiba sambil garuk-garuk terus gitu. Nah, itu lichen simplex kronik. Kenapa dibilang sampai lichen? Lichen tuh kayak pohon, jadi kayak tebel kayak kulit pohon gitu ya, karena kulitnya jadi kayak kulit pohon. Nah, ini yang foto biduran. Pasti sering lihat ya, atau beberapa mungkin ada yang mengalami nih, kadang-kadang nggak tahu nih sebabnya apa, tiba-tiba tangannya gatal bercak-bercak udah kayak pulau-pulau. Biasanya bercaknya begini, ada yang kecil ada yang besar, bentuknya seperti pulau-pulau dan menonjol. Nah, ini biduran. Ini adalah sebuah reaksi alergi. Kalau seperti ini kayak gimana? Ya minum, eh, bisa minum macam-macam, minum apa namanya, antihistamin, cetirizine, insidal, ya, loratadine atau dexamine. Penyebabnya kenapa sih dok bisa gini? Tiap orang tuh penyebab bidurannya beda-beda. Ada yang karena udara, ada perubahan udara dari udara dingin ke panas, panas ke dingin, atau karena keringat sendiri, itu bisa juga jadi biduran. Terus ada juga yang biduran itu karena tekanan. Jadi kena tekan, misalnya tidur kembali kemana, kena tekan sebelah situnya jadi biduran. Itu bisa juga ya. Nah, yang tahu penyebab biduran apa? Biasanya Bapak Ibu tahu sendiri nih penyebabnya kalau lagi ngapain nih muncul biduran gitu. Ya. Nah, oke. Nah, biduran ini ada yang kurang dari 6 minggu, ada yang lebih dari 6 minggu. Ya, kalau kurang dari 6 minggu nih akut ya, biasanya disebabkan alergi makanan, obat, infeksi atau sengatan serangga. Nah, kalau yang kronik itu juga bisa dipicu sama suhu, tekanan, stres yang tadi ya. Nah, tujuan pengobatan biduran ini apa? Mengurangi gatal dan bentol. Dan kita perlu menghindari pemicunya. Jadi kita harus cari tahu nih pemicunya kenapa sih kita biduran gitu. Jadi kita bisa lakukan hindari eh, pemicunya. Jadi kalau misalnya karena makan coklat jadi biduran, ya jangan makan coklat dong. Gitu. Ya, terus jadi kita harus bisa mampu mencegah kekambuhannya. Nah, aplikasi Aerius ya. Tuh, terus kemudian kortikosteroid ini adalah sebuah steroid. Jadi kalau orang udah alergi itu sebenarnya yang paling bagus karena histaminnya udah keluar kan, udah ada histamin rilis. Jadi kalau antihistamin tuh bagusnya porsinya harusnya sebelum terjadinya alergi kita minum. Tapi kalau sudah terjadi alergi, yang paling bagus untuk memecahkan ikatan antara histamin ya, histamin rilisnya itu, histaminnya itu dipecah, ikatannya itu dengan steroid. Contohnya eh, prednis, Cortidex, histamin ya. Asli terkait golongan alerginya, apa obat anti alergi, terus siklosporin, omalizumab ya, ya ini kita bisa berikan itu. Nah, ini penyakit yang kedua. Ini ada dermatitis kontak ya. Ada dermatitis kontak iritan, dermatitis kontak alergi. Pasti udah pernah lihat nih, dermatitis kontak itu peradangan pada kulit yang disebabkan oleh kontak langsung antara kulit dengan zat tertentu yang memicu iritasi atau reaksi alergi. Biasanya ditandai dengan ruam merah. Jadi ada kemerahan, ada gatel, terus kulitnya daerah situ lebih kering, lebih regas, atau ada lepuhan pada kulit yang terkena. Ini contohnya ya. Nah, pernah lihat kalau orang di laboratorium atau habis cuci piring ternyata nggak tahan sama sabun cuci piringnya, dia mulai pecah-pecah seperti ini. Dan ini rasanya perih dan sakit dan gatel, nah, makanya sampai merah kayak gini ya. Nah, itu dermatitis kontak alergi.
Ini Pak. Nah, ini apalagi ini udah jelas tangannya sampai sampai kulitnya copot-copot gitu ya. Apalagi bagian merah-merah gitu pasti rasanya sakit nih. Tuh, karena ya perih apalagi kena apalagi kalau dicuci tangan pakai eh, alkohol gitu ya, pakai sanitizer. Wah, perih banget tuh pasti rasanya. Nah, kalau ini dermatitis kotak iritan biasanya terjadi karena nyuci pakai sabun, kayak pakai rinso atau pakai apa ya, pakai deterjen gitu yang agak tajam sama kulit. Nah, ini bisa jadi seperti ini. Nah, bagaimana dong cara nyembuhinnya kalau punya tangan seperti ini? Ya, pertama harus hindari zat pemicunya. Terus kemudian gunakan pelindung. Jadi kalau harus memegang sesuatu yang kita kelihatannya panas di kulit kita harus pakai sarung tangan ya. Terus pakai juga setelah beres ngerjain harus pakai pelembab. Jadi tangannya harus dalam kondisi lembab, jangan dibiarkan kering seperti gambar tadi. Terus bisa diberikan obat-obatan, hindari menggaruk dan kompres dingin. Karena semakin digaruk semakin lecet nantinya, ya. Nah, dermatitis atopik ini biasanya terjadi pada anak dan pada lipatan kulit gitu. Seperti ini nih contohnya eksim ya. Dia tidak nonjol-nonjol banget sih, cuman ada merah-merah, ada gatal dan kulitnya kering dan agak keras gitu. Seperti ini. Ya, ini adalah gambar eksim. Perawatan hariannya itu gunakan sabun ringan atau bebas sabun atau non sabun gitu. Jadi sabunnya tuh yang ada pelembabnya gitu ya. Terus kemudian mandi air hangat tapi tidak boleh panas. Kadang-kadang yang seperti ini tuh suka pengen dibanjur pakai air panas gitu. Katanya kalau dibanjur pakai air panas enak dok jadi nggak gatel. Tapi itu semakin membuat kulit menjadi rusak sebetulnya ya. Jadi mandinya jangan pakai air panas, air hangat aja. Durasinya singkat 5 sampai 10 menit karena kalau kita mandi kelamaan itu bikin kulit kita tambah kering ya. Nah, keringkan dengan handuk lembut, jangan digosok. Karena dengan digosok makin gatel, makin merah, nanti makin radang. Oke. Nah, dermatitis atopik ini bisa diberikan berbagai obat-obatan. Sama seperti yang tadi, yang biduran. Sama ya, dikasih antihistamin. Terus antihistamin yaitu yang cetirizine gitu, golongannya insidal ya. Nah, bisa dikasih krim juga, krim kortikosteroid topikal. Jadi dikasih hidrokortison ya atau makin makin kuat dikasih yang namanya mometasone, betametason dioleskan 1 sampai 2 kali sehari selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Jadi pengobatannya itu panjang sampai kulitnya menjadi normal kembali. Bukan asal gatalnya hilang terus stop gitu ya. Kita harus membuat kulit kita menjadi balik seperti normal lagi. Baru bisa kita stop obatnya ya. Terus bisa juga dikasih obat lain ya. Ini ya. Terus pelembab kulit, fototerapi, jadi ada di sinar, terapi sinar, itu juga buat dermatitis atopik sedang berat yang tidak membaik dengan terapi topikal biasa. Jadi ada beberapa tahapan terapi. Tuh. Terus kemudian dikasih imunomodulator yang lain ya. Biasanya ini kalau naik-naik-naik itu karena nggak bisa dengan obat-obatan yang biasa ya. Jadi kita harus pakai cara yang lain ya. Nah, ini beda lagi. Ini namanya neurodermatitis atau lichen simplex kronik yang terjadi karena sebetulnya ini adalah sumbernya adalah pikiran. Biasanya muncul kalau lagi stres. Jadi kalau dalam tekanan, stres, banyak target, harus begadang gitu ya, banyak banyak tuntutan. Tuntutan apa ini? Tuntutan hidup atau tuntutan bayar utang? Jangan ya. Nah, atau di akhir bulan gitu kan. Nah, ini muncul deh gatal-gatal. Gatal-gatalnya bisa di mana? Rata-rata di lipatan kayak kayak gini yang biasa diraih gampang gampang diraih oleh tangan. Ini biasanya terjadi karena tangannya gatal, garuk-garuk. Contohnya di belakang kepala, di belakang leher sini suka garuk-garuk. Jadi sambil ngerjain tugas sambil garuk-garuk gitu. Terus atau di kaki sambil nonton TV sambil garuk-garuk ini ya pergelangan kaki. Jadi seperti ini. Pernah lihat nggak yang seperti ini? Nah, ini terjadi karena stres sebetulnya ya. Atau di siku lagi begini terus langsung garuk, garuk, garuk gitu ya. Jadi ini penampakannya si kulitnya itu jadi kayak tebel, kayak kulit pohon. Pernah lihat pohon yang tua, kulitnya ngeletek-ngeletek. Nah, begitulah ya. Jadi tebel gitu kulitnya. Bandingkan ya dengan sebelumnya ya. Nanti slide ini boleh diminta, boleh dibagikan juga PDF-nya. Jadi bisa dilihat-lihat lagi nih, dicocok-cocokin. Kalau punya apa temen atau diri sendiri ada lesi kulitnya begini, tuh bisa dilihat gitu. Ini termasuk ini apa bukan ya? Ini sama nggak ya gitu ya. Jadi lihat lagi gambarnya.
Ini rasa gatalnya tuh gatal banget gitu. Jadi sehingga orang itu gemes pengen garuk gitu. Bahkan ngegaruk kadang-kadang dia sampai luka-luka tuh, sampai merah lecet-lecet gini digaruk sama dia. Nah, padahal dengan penggarukan berulang seperti itu akan menyebabkan kulitnya semakin lama semakin tebal lagi, semakin berbercak kasar sehingga kulitnya kalau lagi nggak gatal dia berubah jadi warnanya hitam seperti ini. Tapi lagi gatal lagi digaruk ya dia merah dan tebal, ya. Nah, tujuan pengobatan dari neurodermatitis ini pertama menghentikan siklus gatal garuk. Dari habis gatal digaruk, habis digaruk makin gatal. Jadi terus aja muter-muter itu ya, jadi lingkaran setan gitu. Nah ini mengatasi peradangan dan iritasi. Jadi radangnya harus kita turunkan supaya dia juga nggak tebel, nggak regas kulitnya, dikasih pelembab ya. Jadi melembabkan kulit dan memperbaiki skin barrier karena skin barrier ini pasti rusak karena digarukin terus ya. Jadi lecet gitu, jadi malah terbuka kulitnya. Nah, mengurangi faktor pemicunya apa? Stres dan kebiasaan menggaruk ya. Terapinya adalah dikasih krim steroid, krim pelembab, dikasih antihistamin untuk mengurangi gatal, dan dikasih antidepresan karena biasanya jenis yang seperti ini adalah terjadi karena stres gitu. Jadi faktor stresnya harus dikurangin. Kalau nggak bisa dikurangin, pakai antidepresan. Manajemen stres sama ditutup. Jadi occlusive dressing itu kalau bisa kita pakai yang panjang supaya nggak ngegaruk ya, supaya nggak garuk-garuk. Dan ini juga nggak cuma di kaki, ada juga yang menggaruk pasien tuh di kelamin. Di kelamin juga ada ya yang garuk-garuk, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, infeksi itu bisa disebabkan oleh virus, bakteri, jamur ya atau mikroorganisme lain ya. Biasanya disertai demam, rasa hangat atau nyeri tekan. Kalau ada infeksi itu biasanya agak ada nyerinya. Sama contohnya adalah jerawat. Sebenarnya salah satu contoh infeksi kulit yang paling gampang adalah jerawat. Jerawat itu isinya apa sih? Bakteri. Makanya kalau itu kan jerawat sakit ya kan? Nah, karena isinya bakteri. Gitu. Nah, infeksi kulit itu macam-macam, bisa selulitis. Tapi di sini saya nggak bahas ya selulitis. Selulitis itu merah semuanya karena infeksinya radangnya sebetulnya pada bukan cuma kulit aja, tapi pada pembuluh darah di akar kulit situ. Jadi meradang semuanya. Jadi soalnya semuanya merah terus kulitnya tegang banget ya. Itu selulitis. Ini infeksi bakteri kulit dalam, merah, nyeri, bengkak, hangat ya. Kalau erisipela, infeksi bakteri agak atas superficial, tepinya jelas sama ada demamnya. Nanti kita lihat ya, ini infeksi tinea corporis ini kurap atau jamur. Ini kemerahan berbentuk cincin, dia bersisik dan gatal ya. Itu cirinya begitu. Kandidiasis juga sama nih. Ini adalah jenis jamur candida. Biasanya pada orang yang punya diabetes, nah kulitnya jadi lembab, begitu lembab di bawah payudara suka ada jamur candida. Nanti kita lihat ya bentuk-bentuknya itu seperti apa. Dia biasanya merah, lembab, sering ada di lipatan, disertai lesi satelit. Lesi satelit itu ada lesi besar dan ada lesi kecilnya, kayak satelit yang bumi punya satelit, gitu, satelit palapa ya. Nah, itu juga ada lesi besarnya dan ada satelitnya. Nah, herpes zoster ini nyeri disertai vesikel merah. Ini herpes ya. Herpes tuh yang katanya dulu kalau melingkar tuh meninggal gitu. Enggak sih, itu enggak seperti itu. Nah, herpes tuh biasanya kayak kambuhan cecer air, tapi dia enggak di seluruh tubuh, di satu bagian tubuh aja, satu sisi tubuh. Biasanya merah dan nyeri. Nah, impetigo ini infeksi bakteri yang ada di kulit ya, ada kusta kekunyayan. Oke, kita lihat satu-satu ya mengenai infeksi kulit ini. Nah, ini adalah gambar dari herpes zoster. Biasanya di satu bagian tubuh aja. Kalau gini tangan kanannya kena, tangan kirinya nggak kena tuh. Ya, dan bentuknya seperti melepuh seperti cacar air. Cuma cacar air biasanya pelentungannya satu-satu kan. Jadi yang melembung satu-satu. Kalau misalnya ini bisa bisa bergabung tuh. Dari ada yang titik-titik satu-satu seperti ini, tapi ada juga yang bergabung jadi gede-gede gitu ya. Bisa bergabung. Namanya relasinya confluence. Nah, Nah, ini bisa dia seperti ini, jadi ikutan gatel ya, tapi ini rasanya sakit banget loh. Sakit, campur gatel, campur panas, campur terbakar, rasanya seperti itu. Karena ini adalah sebetulnya saraf. Jadi, herpes zoster itu adalah kambuhan dari cacar air masa kecil. Ya, anak yang kena cacar air waktu kecil atau kita pernah kena cacar air waktu kecil itu bisa suatu saat kambuh menjadi herpes zoster. Makanya jadi salah banget loh ya kalau seandainya sampai saat ini tuh masih ada orang yang oh nggak apa-apa deh ini anak saya lagi cacar kakaknya kena cacar adiknya kenain juga sekalian. Nah itu salah banget ya karena kalau misalnya adiknya dikenain cacar air nanti dua-duanya bisa kambuh jadi herpes zoster gitu.
Nah, ini herpes zoster pada salah satu bagian tubuh ya. Eh, Terus, nah kalau ini adalah cacar air ya. Ini yang tadi sebelum herpes zoster mungkin waktu kecilnya kena cacar air. Nah, cacar air biasanya terjadi di seluruh bagian tubuh, baik muka, kemudian ke bagian tangan, baru menyebar ke atas. Jadi bukan dari bagian atas ke bagian tengah biasanya, ya. Nah, ini varicella atau cacar air sama dengan herpes zoster juga perlu diberikan antivirus. Contohnya bisa kasih asiklovir atau valaciclovir ya, itu yang lebih mahal ya. Kalau asiklovir itu 5 kali 800 miligram. Ini harus diberikan dalam 24 sampai 72 jam sejak pertama timbulnya ruam ya. Supaya apa? Supaya ini yang efektif untuk menekan pertumbuhan virus varicella. Jadi baik cacar air atau varicella dan herpes zoster penyebabnya itu sama-sama virus dan virusnya itu sama loh. Virus varicella zoster virus. Jadi orang yang udah pernah kena cacar air itu si cacarnya virusnya itu nyumput di saraf tulang belakang. Di tulang belakang kita ya, di backbone ya, di apa ya, tulang belakang kan ada saraf-sarafnya tuh. Nah, suatu saat kalau daya tahan tubuh kita turun itu kambuh menjadi herpes zoster ya. Nah, kalau ada demam memang diberikan paracetamol, tapi nggak boleh dikasih aspirin ya, karena bisa menyebabkan Reye syndrome. Terus dikasih bedak dingin atau dikasih VZIG ini monoglobulin. Kalau pada orang yang daya tahan tubuhnya rendah banget, nggak bisa perang sama virusnya, misalnya ada HIV terus kena cacar air gitu, itu harus dikasih imunoglobulin. Nah, bagi orang yang belum terpapar, untuk mencegah cacar air bisa diberikan vaksin varicella atau vaksin cacar air. Sayangnya vaksinnya masih berbayar. Terus kemudian bagi orang yang imunokompromis juga apalagi orang-orang tua ya, enggak orang tua sih sekarang panduannya udah 26 tahun ke atas gitu. Tapi punya riwayat cacar air gitu ya, dulunya pernah kena cacar air, kita harus cegah dong biar nggak kena herpes zoster gitu. Karena herpes zoster itu bisa meningkatkan kejadian serangan jantung dan stroke gitu. Jadi kalau bisa dicegah itu bisa dicegah pakai vaksin zoster, tapi harga vaksinnya masih lumayan mahal ya. Tuh. Nah, kalau ini beda lagi nih. Ini penyakit kulit namanya psoriasis rosea. Tadi belum dibahas ya. Dia khasnya bentuknya rata-rata adanya di batang tubuh, tidak di tangan, tidak di kaki gitu, tapi di badan. Nah, bentuknya kayak pohon kayak pohon Christmas, sebutnya Christmas tree. Ini kan kayak pohon ya, kayak pohon Natal gitu bentuknya. Nah, ini makanya disebut Christmas tree. Biasanya banyak di bagian tengah, ke bagian sampingnya lebih sedikit ya. Nah, ini eh, bentuk apa? Bentuk lesinya tuh seperti ini, dia kemerahan. Terus ada namanya Herald Page nih kayak gini ya bentuknya. Itu persatuannya tuh seperti ini. Ini biasanya disebabkan oleh infeksi juga karena dia ada flu-like syndrome-nya. Jadi sebelum dia muncul gejala ini ada gejala kayak dia habis pilek-pilek gitu ya. Nah, disebabkan karena infeksi virus. Jadi kalau habis infeksi virus, habis nggak enak badan terus muncul begini-begini, berarti sakit kulitnya disebabkan oleh infeksi ya. Nah, kalau yang ini apa? Ini bentuknya seperti eh apa ya? Kayak ringworm. Jadi bagian tengahnya tuh kayak lebih ada bagian tengahnya ada normalnya gitu ya. Tapi bagian pinggirnya aktif banget, makin ke pinggir makin aktif. Sebenarnya kalau yang ini tuh udah dikasih obat pasti. Nah, jadi Bapak Ibu, saya sering banget dapat pasien yang malu ke dokter. Jadi kalau berobat gatal sama dokter itu harusnya dibuka, ya. Jadi celananya dibuka. Kalau emang gatalnya di selangkangan itu harusnya dibuka. Dan masih banyak pasien yang malu untuk buka celana atau dokternya merasa, aduh udah nggak usah buka celana deh gitu. Padahal harusnya setiap gatal, setiap yang kita mau obati lesi kulit kita harus lihat tuh lesinya kayak apa. Rata-rata males buka celana begitu udah dibuka, wah gitu, kaget gitu kan ngelihatnya. Nah kalau yang warnanya gelap-gelap gini biasanya tuh udah berobat nih. Jadi warnanya agak hiperpigmentasi ya, agak ke coklatan gitu. Tapi kalau belum diobati itu biasanya aktif gini. Jadi lesi pinggirnya ada lesi aktifnya tuh merah banget, gitu kayak pulau. Tapi tengahnya kayak bagian normal. Jadi kayak gini kan nih kayak pucat ya. Tapi sininya merah pinggirnya. Jadi ini pinggirnya terang banget, tengahnya pucat ya kelihatan kan kayak gini. Ini juga tengahnya kayak eh, kulit biasa tapi pinggirnya aktif banget ya. Nah, ini disebabkan oleh jamur. Dan jangan pernah ngasih obat alergi untuk ini jamur. Biasanya obat alergi diganti radang gitu kan karena dianggap merah kan gitu. Ditempel lah ke lesi seperti ini. Apa yang terjadi akhirnya?
si jamur akan makin merajalela bertambah banyak. Jadi jangan sampai salah ngasih krim gitu. Kalau ini adalah infeksi jamur nggak boleh pakai steroid. Begitu dikasih steroid langsung flare, langsung tambah gede, tambah banyak. Bukan sembuh malah tambah gede, tambah lebar ya. Tapi memang ada ya salep yang isinya itu anti jamur dan steroid itu boleh diberikan, tapi biasanya diberikan sama dokter karena dokternya juga ngitung-ngitung berapa hari ini mau pakai obat ini gitu ya. Nanti setelah radangnya menghilang langsung diganti pakai obat jamur semua, tidak lagi pakai yang ada steroidnya lagi ya. Tapi dokter biasanya suka kasih juga steroid tapi dengan perhitungan yang detail gitu ya, nggak bisa asal ngasih aja. Nah ini juga sama, ini adalah bentukan sama seperti tadi ya, kayak gini ya. Jadi ini disebabkan oleh jamur juga tuh, eh, pinggirnya pinggirnya aktif, tengahnya ada kayak bagian normalnya ya. Ini juga sama ya, pinggirnya aktif banget tuh sampai garis gitu ya, aktif banget, tengah-tengahnya ada normal, nanti bakal jadi bagian aktif lagi pulau-pulau gitu. Ya, ada bagian lah kan. Oh, ini saya belum ganti nama, sorry ya. Ini yang ini namanya kandidiasis, kandidiasis. Jadi disebabkan oleh jamur Candida albicans. Yang ini disebut lesi satelit tuh. Yang tadi adalah satelitnya, ini lesi besarnya. Di pinggir-pinggirnya ada lesi kecil-kecil tuh. Nah, ini adalah lesi satelitnya. Ini disebabkan biasanya ada diabetes nih. Terus udah gitu eh, lembab kulitnya, di situ gula darahnya tinggi, akhirnya jadi makanan si jamur Candida lah itu kulitnya. Ya, ini juga sama kutu air gitu. Ini sebenarnya adalah infeksi jamur. Jadi kalau bilang kutu air itu apa ya? Infeksi jamur. Karena sering cuci tangan, daerah situ lembab, timbul jamur ya. Ini juga sama, bukan karena lecet biasa, tapi ada jamurnya. Oke. Nah, infeksi jamur ini obatnya apa? Diberikan krim anti jamur 2 kali sehari selama 2 sampai 4 minggu. 2 sampai 4 minggu tuh 2 sampai 4 minggu lesinya sembuh, gatalnya hilang. Jadi bukan diberikan 2 sampai 4 minggu, terus 4 minggu selesai, tapi sudah oh, oh, udah hilang masih dikasih lagi 4 minggu. Biasanya dikasih juga harus lesinya. Jadi kalau lesinya bulat supaya apa? Supaya nanti tidak ada penyebaran karena begitu menggaruk sedikit lewat dari yang merahnya itu menyebar juga jamurnya ke bagian kulit yang normal ya. Nah, terus dikasih obat anti jamur, obat minum, bisa kasih terbinafin, itrakonazol, flukonazol, tapi ini semua biasa diresepkan oleh dokter. Nah, terus ada perawatan tambahannya, jaga kebersihan kulit, keringkan area yang lembab, ganti pakaian dalam setiap hari, gunakan bahan katun yang menyerap keringat, bukan bahan nilon. Apalagi yang punya gatal-gatal di daerah selangkangan, kemungkinan juga itu jamur ya, tapi harus dilihat juga ya, benar jamur atau bukan. Terus jangan berbagi atau tuker-tukeran handuk atau pakaian. Terus kalau ada hewan peliharaan kita terinfeksi jamur, itu perlu diobati juga. Karena nanti bisa menular ke manusia jamurnya ya. Nah, tidak boleh pakai steroid yang tadi ya, karena akan semakin merebak. Nah, ini ada dermatitis seboroid. Ini juga disebabkan oleh jamur, biasanya kita sebut sebagai ketombe. Jadi, selain ini beda sama lichen planus. Kalau yang lichen planus tadi, yang apa penebalan karena dia stres garuk-garuk terus, itu dia biasanya kemerahan, daerah situ menebal tapi tidak jadi ketombe. Kalau yang ini ada ketombenya tuh, jadi dia bisa bisa apa ya, bisa kayak bertaburan gitu ketombenya. Nah, ini dermatitis seboroid. Ini perlu diobati oleh sampo anti jamur ya, terus dikasih krim juga ya. Nah, ini adalah dermatitis seboroid. Jadi dia bisa ngelotok-ngelotok sendiri nih kulitnya nggak diapa-apain juga dia ngelotok sendiri berjatuhan ya. Nah, kalau yang seperti ini, kita bisa lihat lesinya kuning-kuning menyenyeh agak basah, ya. Ada kuning-kuningnya, tuh seperti ini. Nah, itu adalah infeksi bakteri. Biasanya kalau gini anak habis pilek, dia suka garuk-garuk karena tangannya kotor, megang sana megang sini, dia garuk-garuk, iritasi, akhirnya timbullah bakteri. Ya, infeksi bakteri. Ya, jadi infeksi bakteri pada kulit jadi impetigo. Terus kalau impetigo ini ternyata tertutup, ya, terus kemudian tapi di bawahnya itu masih 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 ada proses infeksi bakteri, akhirnya dia jadi selulitis karena jadi makin merah pinggir-pinggirnya sini semua terus jadi merah semakin banyak kalau tubuhnya nggak bisa memengarangi infeksi bakteri tersebut gitu. Nah, jadi MP3 ini adalah infeksi bakteri superficial pada kulit. Superficial tuh bagian dalamnya jadi selulit ya.
Umumnya disebabkan karena Staphylococcus aureus atau Streptococcus pyogenes nama bakterinya. Biasanya di Nah, impetigo ini sangat menular pada anak gitu karena bakterinya kan ada ya. Jadi kalau anaknya habis megang hidungnya terus dia tukeran pensil atau tukeran penghapus terus kemudian dipegang sama temennya, temennya garuk mata atau garuk kulit yang lainnya udah gampang nular ya. Nah, dan ini tidak dianjurkan pakai steroid topikal karena bisa bikin infeksi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai penampilan sakit kulit yang jenis autoimun. Itu yang tadi alergi sama infeksi, ya kan? Diingat tadi ada infeksi. Nah, sekarang ini sebenarnya kita itu sesuatu yang sebetulnya sesuatu itu adalah bukan berbahaya bagi orang-orang, tapi dianggap benda asing buat tubuh kita. Nah, kalau kondisinya beda, Bapak Ibu ya. Jadi apa itu autoimun? Autoimun itu adalah kondisi Sepertinya ada gangguan teman-teman. Jaringan Dokter Meta. Kita tunggu sebentar ya. Situasi di tempat beliau saat ini sedang hujan, jadi jaringan mungkin agak sedikit terganggu. Buat teman-teman yang belum mengundang calon mitranya atau tim-tim bisnisnya, bisa sambil mengundang, sambil nunggu beliau kembali masuk. Ya, terputus. Ya, sabar teman-teman ya. Mohon maaf ya, karena jaringan yang tidak bersahabat malam hari ini mengganggu jalannya acara kita. Ya, semangat Anda yang membuat jaringan jadinya mulai melemah ya, sampai Dokter Meta harus terlempar dari ruangan Zoom kita malam hari ini. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mau menunggu. Oke, sebentar ya. Yes, efek hujan merata. Oh, sampai Balikpapan ya. Di sini juga masih hujan nih. Belum berhenti-berhenti. Tapi oke, ya jangan patah semangat dengan adanya hujan. Semangat Anda luar biasa. Bisa mengalahkan hujan malam hari ini. Siap menunggu. Oke, thank you teman-teman. Thank you. Yuk, kesempatan masih bisa untuk undang tim-timnya dengan atau calon-calon mitranya untuk masuk. Oke, Dokter Meta sudah hadir sepertinya. Halo Dokter Meta. Iya, halo. Oke. Wah, Ah, seperti saya tadi hilang tersikat oleh hujan. betul. Jaringannya sepertinya tidak apa namanya mengganggu Tidak kita nih stabil malam ya. hari ini. Iya, Iya tadi benar. tapi suaranya kedengeran apa enggak? Suaranya kedengeran, tapi dokter kayaknya lagi berubah jadi apa nih? Iya, kenapa saya jadi begini ya? Iya. Efeknya kayaknya aktif tuh, Dok. Iya, oke. Sekarang udah? Nah, udah kembali, Yes, udah yes, kembali. oke, siap. Iya. Bisa dilanjut, Bu Dokter. Oke, tadi ngedengerin sampai mana? Sampai autoimun udah kedengeran belum ya? Iya, atau imun, Bu Dokter. Autoimun ya. Oke. Yes. Autoimun tadi kedengeran jelas nggak sampai autoimun? Atau ada Belum putus-putus? sampai ini, baru autoimun terputus dan nggak begitu jelas. Oh, oke. Tapi yang bagian infeksi jelas ya? Ya, yang bahas yang masalah kulit yang lainnya tadi bagus jelas, tapi begitu masuk autoimun langsung ini. Oke, kita kalau gitu langsung masuk autoimun. Tunggu sebentar ya.
Oke, oke. Nah, ini udah bisa jelas kelihatan belum? Jelas Bu Dokter, jelas. Hilang lagi? Jelas ya. Oke. Oh, hilang lagi ya, ya hilang. Iya, Oh, hilang tadi lagi. kayaknya hilang ya. Oke. Udah ada sekarang? Oke, oke. Oke, udah ya. Cuman muka saya yang hilang sekarang. Oke, kita mungkin bisa dijadikan spotlight juga sih supaya mukanya muncul. Oke, siap, Kita akan siap. bahas mengenai autoimun ya. Apa itu autoimun? Penyakit autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh kita ini keliru menyerang sel-sel sehat dalam tubuh sendiri, bukan melindungi dari bakteri atau virus. Harusnya tubuh kita kan punya pasukan. Nah, pasukan ini akan menyerang bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita, ya kan? Terus kemudian diseranglah sama pasukan kita. Nah, tapi yang terjadi pada autoimun itu sel-sel pasukan kita tuh menyerang tubuh kita sendiri, ya. Padahal sel sehat yang diserangnya itu yang terjadi pada autoimun. Dianggap itu adalah benda asing. Jadi salah mengenali ya, masyarakat sendiri disangka teroris gitu, intinya seperti itu. Nah, normalnya sistem kekebalan tubuh itu berfungsi sebagai pelindung. Tapi pada penyakit autoimun justru menganggap sel-sel tubuh sehat sebagai benda asing dan justru diserang. Nah, ini kita bahas mengenai sistem imun manusia. Apa sih yang disebut sebagai imunitas? Sekarang kita ngomong tentang imunitas gitu. Nah, imunitas ini adalah sistem pertahanan tubuh. Ya, tujuan kita punya imunitas adalah bertahan dengan menyerang segala sesuatu yang tidak dikenali sebagai tubuh kita. Jadi kalau ada sesuatu yang di luar badan kita sendiri itu diserang gitu supaya apa? Supaya tubuh kita aman kan gitu. Ya. Nah, sistem imun ini adalah semua sel dan zat yang terlibat dalam imunitas. Nah, yang disebut respon imun itu apa? Respon imun itu adalah tanggapan tubuh terhadap eh, benda asing atau non-self ya. Itu adalah respon imun. Nah, benda asing itu apakah benar-benar itu adalah benda asing? Kalau misalnya benar itu adalah benda asing, ada bakteri, ada virus, ada jamur, kita perangin, benar dong berarti kerjanya ya sistem imunnya. Nah, tapi kalau yang diserangnya adalah tubuh kita sendiri, langsung diserang, padahal itu adalah tubuh kita, berarti dia salah mengenal kan? Akhirnya itu terjadilah autoimun. Jadi artinya apa? Autoimun ini adalah respon imun yang salah sasaran, ya. Jadi pasukan tubuh kita melakukan kudeta terhadap organ tubuh kita sendiri. Nah, ini yang disebut sebagai autoimun. Kenapa ya seseorang bisa terkena autoimun? Itu pertama genetik. Kemudian yang kedua jenis kelamin. Ini wanita biasanya lebih sering kena autoimun ketimbang pria. Tapi belum tentu juga ya, pria juga ada ya. Perbandingannya 2,7 banding 1. Nah, usia lanjut itu lebih makin tambah usia makin lebih rentan terkena autoimun atau pasca infeksi. Jadi kayak habis COVID kemarin kan banyak orang habis infeksi COVID langsung muncul banyak autoimun tiba-tiba kena autoimun ini itu ya tiba-tiba kena diabetes gitu karena sistem imunnya berantakan dan obat-obatan tertentu yang stres juga sama ya stres itu bisa memicu juga autoimun menjadi kambuh. Nah, penyakit autoimun yang memiliki manifestasi di kulit. Yang pertama adalah psoriasis. Psoriasis ini nih jenis-jenisnya ini Bapak Ibu hafalin dulu, abis ini kita lihat gambarnya. Ya, satu psoriasis, dia adalah plak merah dengan sisik tebal putih keperakan. Ini tidak terlalu gatal, tapi ngeplak gitu, ada plak-plaknya. Jadi dia disebut erythropapulos squamous. Jadi artinya apa? Ada kulitnya bisa ngelopek, kulitnya kemerahan dan nonjol dari permukaan ya itu psoriasis. Nah, SLE atau kita sebut sebagai apa sistemic lupus erythematosus ya. Lupus ini suka ada butterfly rash yang ada di pipi yang dimana kalau kena matahari makin merah tapi pipinya nanti kita lihat butterfly rash itu lesi seperti kupu-kupu itu seperti apa ya. Terus kemudian ada
dermatomyositis ini ada ruam-ruam. Jadi ini nggak usah terlalu bahas, ini terlalu sulit. Nah, ini ada vaskulitis juga. Ya, vaskulitis itu berarti radang atau imun pada pembuluh darah sehingga kulitnya itu menjadi lebih kemerahan. Nah, vaskulitis juga bisa dipacu oleh pemakaian berbagai krim-krim yang salah kayak misalnya banyak mengandung estrogen ya, itu juga bisa disebut vaskulitis. Nah, terus kemudian pemphigus vulgaris ya. Terus skleroderma. Nah, skleroderma ini kulitnya menebal, bisa tampak merah di awal. Terus ada juga rosacea, kemerahan kronik di wajah, pembuluh darah kecil terlihat ya, flare. Nah, ini kita lihat satu-satu ya. Nah, ini yang disebut sebagai psoriasis ya. Ini erythropapulosa. Jadi dia kulitnya tuh ini psoriasis tuh seperti ini. Kalau pernah lihat ya, ini bukan eksim. Ini beda sama yang eksim tadi. Dia ada keperak-perakannya kan warnanya karena kulitnya tuh pada ngeletek-ngeletek gitu. Ya, jadi ada keletekan-keletekan, ada bagian merah gitu ya. Nah, ini adalah psoriasis dan itu ya adalah penyakit autoimun ya, bukan hanya alergi yang seperti ini tuh ya, Bapak Ibu ya. Terus kemudian ini yang SLE. SLE atau lupus itu bisa ada kelelahan, nyeri sendi, sakit kepala, ada butterfly rash, ada rambutnya rontok, ada anemia, ada gangguan pembekuan darah. Jadi kalau pada SLE ini bukan penyakit kulit aja, tapi ini salah satu manifestasi SLE itu adalah pada kulitnya, ya. Tapi sebetulnya SLE ini adalah terjadi di seluruh tubuh. Bahkan dianggap bisa juga dianggap sebagai ginjalnya sebagai benda asing gitu. Akhirnya ginjalnya diserang jadilah kena lupus ginjal ya. Ya, bisa kena kena yang lain-lain tuh jadinya bisa ke jantung bisa ke punya peradangan di seluruh bagian tubuh sebetulnya. Nah, kalau pada kulitnya biasanya suka kelihatan seperti ini, suka ada lesi diskoid, jadi dia bentuknya kayak dis gitu ya, kayak diskus bulat-bulat gitu, kayak gini ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian atau seperti ini ya, itu bukan alergi ya. Biasanya dia nggak terlalu gatal, tapi dia nonjol-nonjol aja. Mungkin ada rasa gatalnya tapi dikit gitu. Ini mirip psoriasis atau mirip dermatitis apa seboroik sebetulnya kayak ketombean gitu ya, tapi sampai meradang merah gitu ya. Sulit deh seperti ini. Nah, tapi kalau dicek seperti ini kalau nggak ada gangguan yang lain-lain, misalnya gangguan fungsinya normal semua, ya mungkin dia kayak tadi tuh yang psoriasis ya mirip kan karena dia ada ngelopek-ngelopeknya. Tapi kalau dicek ternyata antibodinya antigennya SLE-nya positif ya, ada beberapa kita bisa cek sih ANA profile namanya ya itu ada yang positif ya berarti itu SLE bukannya psoriasis gitu. Nah, ini yang apa autoimun yang jenis lain yaitu skleroderma. Kalau kita lihat ini wanita nih awalnya cantiknya seperti ini kulitnya ya. Terus kemudian dia berubah menjadi seperti ini. Itu kok bisa ya jadi begini ya. Jadi kulitnya apa yang terjadi? Ini terjadi penebalan kolagen. Jadi seolah-olah kulitnya tuh jadi kenceng banget ya. Jadi ini pembentukan kolagen yang terlalu berlebih akhirnya ketarik semua kulitnya gitu. Bukan jadi muda ya. Kalau gini jadi kayak mengkilat banget itu bukannya glowing tapi ya glowingnya itu karena mengkilat karena kolagennya terlalu banyak. Kalau kita kan kurang kolagen jadi keriput ya. Nah, kalau ini kolagennya terlalu banyak gitu sampai sampai berlebih kolagennya yang terbentuk akhirnya bisa jadi kayak begini tuh dia ya jadi ketarik gitu tangannya juga sama tuh ketarik jadi kayak merengpeng banget gitu rasanya ya ini skleroderma. Nah, sistemik sklerosis atau skleroderma itu bukan hanya terjadi di kulit aja. Ini mirip seperti eh, SLE tadi gitu, bisa terjadi ke berbagai organ tubuh. Nah, jaringan ikat atau yang jaringan yang ada kolagen itu adalah jaringan ikat. Jaringan ikat itu terjadi di seluruh otot kita. Jadi di otot-otot kita itu ada jaringan ikatnya, ada kolagennya. Nah, kalau misalnya kena skleroderma ya ototnya jadi kencang gitu. Otot jantung juga ada ototnya ya namanya otot jantung ya. Nah, itu juga bisa jadi masalah kalau kalau dia terlalu berlebih terlalu kenyal jadinya kan. Jadi bayang sih otot jantung kita harusnya kerjanya lembek gitu ya, sinergis tahu-tahu dia jadi kencang gitu. Jadi kayak otot jadi kayak kenyal banget gitu karena kolagennya banyak banget terbentuk ya. Jadinya apa bisa bikin masalah juga ya. Nah, jadi selain terjadi di masalah di tulang, di otot, di vaskular, makanya kenapa dia vaskular tuh ini warna tangannya bisa warna-warni gini, bisa ada yang bagian merah, ada bagian yang enggak berwarna gitu karena kejepit sebetulnya vaskularnya sama jaringan kolagen yang tumbuh begitu masif ya.
Nah, kalau di bagian kulit itu biasanya terjadi penebalan kulit, terus sklerodaktili itu artinya kulitnya apa jarinya melengkung gitu ya, jadi kayak cakar, kayak burung gitu, jadi melengkung gitu jari-jarinya. Terus kemudian ada kemerah-merahan pada kulit, terus jadi susah ya ini ngomongnya apa ya, jadi kaku, kalsinosis itu jadi kaku. Nah, kalau ini rosacea ya, rosacea itu juga terjadi karena gangguan kulit kapiler atau pembuluh darah kecil yang ada di kulit. Itu pembuluh darahnya membesar, melebar, menyebabkan kulit terasa panas, kemerahan, dan perih. Jadi kayak flushing, kayak orang kena matahari ya, habis kejemur gitu ya. Nah, seiring waktu, pembuluh darah tersebut tetap membesar dan menghasilkan pembuluh darah halus yang tampak di permukaan kulit. Sehingga ada telangiectasi. Pernah lihat nggak orang yang habis berobat atau gimana, kulitnya jadi merah semua gitu ya. Dan merahnya tuh nggak hilang-hilang, terus aja merah gitu. Nah, ini rosacea. Kalau yang ini tipe yang kayak jerawat ya, padahal bukan jerawat. Kalau jerawat kan nanti ada evolusinya. Pertama muncul, lama-lama gede, terus kempes, terus hilang. Oh ini ada, terus kayak jerawat tapi ada, terus gitu di situ merah jangan gitu rosacea ya. Oke, nah ini penyebab lainnya. Penyebab lainnya itu sakit kulit yang bentuk-bentuk kemerahan ya. Bisa ada erythema multiforme, dia lesi target. Ini beda sama yang infeksi jamur tadi beda ya. Kalau infeksi jamur tadi kan dia bentuknya kayak rigi-rigi pinggirnya gitu kayak renda. Pinggirnya aktif. Ini sama pinggirnya aktif tapi dia nggak rigi-rigi, dia bulat-bulat gitu ya. Itu biasanya terjadi karena alergi obat. Ini kalau pada bayi ada begini, itu bukan jamur tapi alergi obat. Terus kalau ini ngeplak-ngeplak merah gitu ya, tapi dia biasanya nggak gatal. Ini itu juga apa bisa terjadi karena infeksi, infeksi TBC pada kulit atau sarkoidosis ya. Kalau ini infeksi ya dia nggak gatal. Nah, kalau yang ini adalah reaksi obat. Nah, biasanya habis disuntik atau habis makan obat tertentu tiba-tiba plak aja gede gitu ya, merah gitu. Itu adalah reaksi obat. Ini juga bukan ini nggak gatal, biasanya tiba-tiba aja timbul merah gitu ya. Ini nggak gatal. Nah, ini reaksi obat ya. Ini juga nih seperti yang pada anak bayi tadi ya, dia bulat-bulat gitu ya. Ini juga karena obat. Nah, harus hati-hati reaksi obat kalau terjadi bukan cuma di kulit tapi di dalam bibir, di dalam mulut, tenggorokan ya itu bisa jadi namanya Stephen Johnson syndrome. Jadi ngelepuh-ngelepuh tapi nggak cuma di luar kulit tapi di dalam tubuh kita. Oke. Nah, one more itu bukan artinya ini kalau misalnya Bapak Ibu punya kenalan atau sekarang saat ini yang lagi ada lesi kulit, sakit kulitnya gitu ya, bukan berarti ini adalah penyembuh segala macam sakit kulit, tetapi kulit kita itu bisa diberikan nutrisi supaya penyembuhannya lebih cepat ya, supaya lebih cepat sehat gitu. Dengan cara diberi apa? Diberi berbagai nutrisi yang sehat. Karena kulit itu bisa terjadi sesuatu karena manifestasi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi apapun yang terjadi dalam tubuh kita bisa keluar ke kulit. Makanya orang awet muda atau orang awet tua ya itu sebenarnya terjadinya sistemik, tapi tampilan keluarnya awet muda apa awet tua gitu kan. Nah, begitu juga kulit kita ya, apakah kita badannya alergi? Itu kan alergi kan terjadinya di dalam pembuluh darah sebenarnya. Manifestasinya di kulit kelihatannya ya. Nah, butuh nutrisi yang baik supaya tubuh kita bekerja dengan baik sehingga kulitnya juga sehat ya, rambut sehat, kulit sehat. Kita bisa kelihatan lah orang sehat itu dari rambut, dari kulit ya, dari kuku. Nah, itu bisa kelihatan. Kalau misalnya bagian-bagian situ tampak tak sehat, kemungkinan organ-organ juga ada yang terganggu ya. Nah, nutrisinya untuk kulit itu apa ya? Jadi ini bukan pengganti obat dokter, tapi dia adalah nutrisi yang bermanfaat untuk kulit kita ya. Ada glutamor, melatonin, dekamin, PNG ya. Ini juga sama. Ini hampir mirip-mirip sih baik autoimun maupun alergi. Nah, ini bisa dikasih nutrisi-nutrisi ini dan tambahannya juga ada kolagen. Tapi yang kolagen tidak boleh diberikan pada orang yang skleroderma ya. Nanti makin jadi banyak kolagennya. Tambah banyak lagi kolagennya ya. Jadi jangan dikasih ke orang yang skleroderma. Sisanya yang lain-lain semua ini boleh diberikan pada semua gangguan kulit. Jadi bukan berarti semua gangguan kulit obatnya adalah ini. Enggak, tapi ini bisa diberikan pada orang yang gangguan kulit. Nah, ditempelnya di mana? Jangan ditempel di atas kulit yang sakit ya, tidak boleh ditempel di atas kulit yang sakit atau yang lagi gatel atau kemerahan, itu tidak boleh. Ya.
Tempel pilih di tempat yang sehat. Jadi di kulit yang sehat. Nggak apa-apa walaupun kulit yang sakitnya misalnya di punggung gitu ya, ditempelnya di tangan itu nggak apa-apa kok gitu. Karena apa? Karena ini adalah nutrisi yang bisa menyerap lewat pori-pori. Jadi mau ditempel dimanapun sama aja ya. Jangan ditempel di atas kulit yang sakit ya. Yang PNG ini isinya adalah ginseng merah Korea, glukosamin, ion perak, ya, saponin, germanium organik, terus kemudian ada mineral-mineral seperti kalsium, kalium, magnesium, ya. Ini adalah mineral yang penting untuk menstabilisasi alergi. Ada orang biduran yang memang kurang kalek gitu, terus kurang vitamin D juga ya. Biasanya dikasih obat minum terus anti alergi enggak selesai-selesai ternyata dikasih apa sembuhnya? Dikasih kalsium dan dikasih vitamin D gitu ya. Apalagi kalau di sini ada efek ginseng merah Korea ini membantu mengurangi peradangan ya. Jadi ini bagus banget nutrisinya bisa ditempel di kulit yang sehat ya. Tuh. Nah, ini ginseng sebagai booster imun. Jadi ginseng itu mengatur makrofag, NK sel, sel dendritik, sel T, sel B. Ini adalah sel-sel yang berperang untuk melawan bakteri, virus, jamur, atau alergi, atau sistem imun tubuh yang nggak beres. Ya. Nah, ini diatur oleh apa? Diatur oleh jadi imun kita itu kan ada yang nyuruhnya gitu kan. Dia, ayo perang gitu. Itu ada yang nyuruhnya. Nah, supaya mereka sinergis gitu harus sinergis juga. Jadi jangan sampai dia meradang sendirian tiba-tiba bikin radang sendiri gitu. Ya. Nah, ini diatur juga oleh kalau kita makan ginseng itu ternyata memang akan berfungsi baik lah ini sel-sel ini ya. Ini sudah ada penelitiannya ya di jurnal ini Elsevier nih ya. Jadi efek dari panas ginseng pada imun sistem ya itu bisa dibaca jurnal aslinya ya. Terus kemudian glutamor ini produk baru ya dari One More ya isinya glutathione vitamin C, taurin, arginin, valin. Nah, diberikannya berapa dosisnya? Dosisnya 1 spray per kilogram per 10 kilogram berat badan. Jadi kalau berat badannya 60 kilo berarti 6 spray ya. Pagi dikasih sebelum makan, kasih 6 spray ya. Terus kemudian selama 15 menit tuh jangan makan dulu. Mingkem mulutnya gitu. Di spraynya di mana? Di sublingual, di bawah lidah ya, supaya gampang menyerap. Diberikan pada anak usia 7 tahun ke atas sudah bisa ya, tapi tidak boleh dipakai untuk ibu hamil dan menyusui ya. Ini glutathione juga ada antioksidan, ada anti peradangannya. Apalagi ada vitamin C-nya juga ya, ini baik sekali. Nah, kenapa sih tubuh butuh glutathione gitu? Karena glutathione tuh dibutuhkan lebih banyak saat kita stres atau tambah tua atau ada penyakit kronis. Nah, ini kan yang seperti ini bisa timbul jadi sakit kulit kan? Makanya kenapa kita butuh penstabil yaitu glutathione sebagai antioksidan yang menjaga keseimbangan redoks dalam sel ya. Jadi ada proses detoksifikasi dalam tubuh kita, terus mencegah penuaan dini, kerusakan sel. Nah, kerusakan sel apa ya? Sel kulit yang itu tuh yang kita omongin saat ini ya. Terus regenerasi sel seandainya kulitnya rusak ya berarti digantikan dengan sel kulit baru yang lebih baik gitu. Dan glutathione itu adalah pendukung sistem imun karena terlibat dalam produksi dan aktivasi sel imun ya, khususnya di otak, di hati dan di kulit. Makanya kenapa glutathione sering dipakai untuk vitamin kulit ya. Nah, ini dekamin juga boleh ditempel di bagian kulit yang sehat ya. Yang tadi ya dekamin dan glutamor ya. Ada vitamin C, ada magnesium, ada vitamin D ya. Nah, ini baik untuk antioksidan, terus kemudian untuk perbaikan sel kulit ya. Kolagennya tidak perlu ditakutkan karena dia bukan isinya kolagen, tapi dengan diberikan vitamin C dia bisa merangsang pembentukan kolagen yang jelek menjadi lebih baik. Tapi kalau kolagennya ini boleh diberikan pada orang yang skleroderma boleh ya. Nah, ini juga bisa membantu menyerap zat besi dan meningkatkan produksi antibodi. Nah, ini kolagen yang tidak diberikan pada orang skleroderma, tapi boleh diberikan pada sakit kulit yang lain. Ya, tentunya di kulit yang sehat. Ya, untuk menjaga kekenyalan kulit, mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan kulit, pelindung kulit terhadap dehidrasi dan faktor perusak dari luar. Ya, nah, ini koenzim Q10 juga mensuplai oksigen ke kulit, kulit menjadi lembab, elastis, dan segar ya. Tapi tidak boleh diberikan pada orang yang skleroderma tadi, yang kolagennya kebanyakan. Nah, kenapa ini melatonin masuk? Melatonin itu masuk karena dia bisa menenangkan sistem saraf kita melawan depresi.
Nah, si melatonin plus ini isinya adalah melatonin, ekstrak mawar, sama lavender. Lavender ini bisa mengurangi kecemasan, mengurangi stres dan depresi. Mawarnya membantu mengatasi insomnia, meredakan gangguan saraf dan sistem pernapasan biar lebih segar. Nah, gangguan tidur juga pada orang yang stres, terus kemudian ada masalah kulit, itu terjadi gangguan tidur juga ya. Nah, gangguan tidur itu kadang-kadang bahkan dia bisa kebangun loh karena gatal atau garuk-garuk gitu. Nah, ini bisa dikasih melatonin ya supaya dia bisa tidur, bisa nyenyak dan nggak stres. Karena nggak bisa tidur juga bisa bikin stres. Jadi melatonin plus itu dia mengandung antioksidan, anti radang, bisa meningkatkan kualitas hidup. Nah, jadi itu ya produk-produk yang kiranya bermanfaat untuk masalah kulit. Yang oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Mungkin kita bisa lanjutkan untuk diskusi ya sampai 12 menit ke depan ya. Monggo Bang Juhri, saya kembalikan ke Bang Juhri. Wah, Bang Juhrinya hilang nih. Ini ada yang minta materi, boleh. Nanti saya kasih materinya. Wah, kita ternyata eh, banyak loh, sampai 100 lebih. Ini muncul jadi 100-nya kapan nih? Jangan-jangan nggak dengerin yang di awal-awal nih. Iya, monggo Bang Juhri. Belum ada suaranya nih Bang Juhri. Halo teman-teman, suara saya kedengaran dengan jelas? Halo, Ya, udah, halo. udah. Oke, oke. Saya juga kayaknya terkena sindrom sinyal lemah ini malam hari ini ya. Kesapu sama hujan. Benar, benar, benar ya. Jadi teman-teman, untuk rekaman videonya nanti ada link YouTube akan di-share di grup. Jadi teman-teman tenang aja, nanti akan di-share di YouTube ya. Nah, teman-teman sekalian, dengan berakhirnya materi tadi yang disampaikan oleh Dokter Meta, ya, saya berharap teman-teman semuanya mendapatkan informasi yang benar jelas ya tentang penyakit kulit. Nah, mungkin teman-teman dari penjelasan awal sampai akhir ada ingin bertanya, apa sih sebenarnya yang terjadi kalau misalkan penyakitnya seperti ini ya, mungkin Anda punya pengalaman ketemu di lapangan. Anda boleh tulis di kolom komentar, tapi saya lihat tadi ada beberapa yang sudah chat ya. Nggak sabaran Bu Dokter, malam ini kayaknya materinya membuat orang agak sensitif loh. Kenapa? Oh Karena ya. acara masih masih panjang, udah mulai bertanya nih, Bu Dokter Oh, ini oke. apa? Iya, udah nggak sabar ya. Peserta sampai sekarang di angka 100 Bu Dokter. Ini luar biasa sekali ya. Mm-mm. Oke, sekarang kita masuk ke sesi bertanya dengan Bu Dokter. Ya, Oke, kita lihat dulu pertanyaan pertama. Kita batasin ya malam ini maksimal 10 pertanyaan aja. Jadi jangan kebanyakan. Kasihan Bu Dokter nanti mau istirahat, teman-teman nanya mulu, enggak, ini nanya habis mulu. ini saya masih ada pasien lagi soalnya. Nah, tuh masih ada pasien ya, masih ada pasien. Oke, saya coba cek dulu pertanyaannya. Udah numpuk ini ya. Bentar. Tuh, pertanyaannya akhirnya, oke. Izin bertanya Bu Dokter dari Haji Tati Sartika ya. Kalau bintil-bintil gatal, posisi di luar daging di bawah kulit, bentuknya kayak telur ikan, gatalnya bukan main. Itu disebabkan stres, banyak pikiran. Selalu keluar itu merah gatal di garuk, pasti timbul bintik-bintik. Itu masuknya ke alergi atau apa Bu Dokter? Yang kedua, pertanyaan pertama tadi, yang kedua, herpes apakah termasuk eksim? Oke. Nyerangnya bentol banyak berair, Sundanya nah cenang gitu ya. Oh, oke. Iya, Itu, apakah itu dulu betul ya. bisa menyerang saraf otak kalau nggak segera disuntik? Nah, seperti itu. Kira-kira begitu, Bu Dokter. Gimana? Oke, iya terima kasih pertanyaannya. Kalau yang bentol titik-titik gitu, terus kemudian itu sebenarnya harus dilihat ya bentuknya ya. Jadi harus dilihat itu secara penampakannya seperti apa, fotonya kayak gimana, video kalau bisa video. Nah, tapi kalau saya boleh tebak gitu, kalau ada bentol titik-titik, terus kemudian digaruk makin tambah nongol-nongol, itu kemungkinan antara alergi atau iritasi gitu ya. Jadi harus dikasihnya salep anti radang kayak betametason atau hidrokortison gitu ya. Nah, terus kalau herpes beda lagi ya. Herpes itu bukan eksim, tapi herpes itu disebabkan karena infeksi kambuhan dari cacar air. Yang tadi dari cacar air terus kemudian dia nyumput di saraf tulang belakang, kemudian kambuh dalam bentuk herpes dalam bentuk bintil-bintil ada air-airnya.
gitu. Ada nongol, kalau kalau dipecahin tuh keluar air gitu. Nah, itu bisa bintilnya satu 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 atau bintilnya juga ini bisa jadi satu ya gitu, bisa jadi berkelompok gitu. Nah, itu adalah herpes disebabkan oleh virus dan harus diobati dengan antivirus, bukan disuntik. Kalau disuntik mah, disuntik vaksin mah sebelum kena herpes, tapi kalau udah kena herpes itu dikasih obat, dikasih antivirus gitu, dikasih minum obat, dikasih salep juga. Sama nutrisi-nutrisi dari One More tuh jangan lupa dipakai karena itu akan membuat kulit kita menjadi lebih sehat ya. Jadi itu adalah nutrisi-nutrisi penting, bukan berarti itu penyembuhnya, tetapi itu bisa membuat kulit kita lebih sehat. Nah, apalagi kalau yang punya alergi-alergi tuh, itu akan bisa lebih cepat terkontrol karena anti radangnya banyak dari ginseng. Terus tadi apa ya terakhir ya? Oh, apakah bisa jadi ke saraf otak gitu ya tadi ya? Iya, Enggak sih, benar. enggak. Jadi Hmm. gini, kalau orang kena herpes itu lebih sering bisa meningkatkan kejadian serangan jantung dan stroke. Itu berdasarkan penelitian dari American Heart Association gitu. Oh. Jadi kalau bisa Jadi harus dicegah segera ya ditangani ya, Dok, kalau herpes. begitu ya, Dok ya. Iya, kalau ada herpes ya berobat ke dokter, nanti dikasih antivirus juga ya. Hmm. Oke. Jadi herpes ini termasuk virus yang cukup perlu penanganan cepat ya, Serius, Bu sama Dokter? seperti cacar air kan. Dia kan kambuhannya cacar air. Jadi kalau cacar air di seluruh tubuh, kalau herpes di satu bagian tubuh aja, cuma dia biasanya agak berat gitu. Iya, siap. Oke, Bu Dokter. Nah, oke ya Bu Titik ya, Bu Haji Titik, semoga bisa tercerahkan. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, teman-teman. Oke, Ya. sebentar. Izin bertanya Bu Dokter dari Endah. Pertama, apakah anak yang memiliki orang tua dengan riwayat dermatitis akan lebih mudah terkena dermatitis statis? Ya, terus Ya. apakah kambuhnya dermatitis dapat dipengaruhi perubahan hormon? Yang ketiga, apakah pemakaian salep secara terus-menerus ketika dermatitis kambuh akan berbahaya? Oke. Ya, dermatitis, dermatitis itu artinya ini Oh, ya, dermatitis. artinya radang pada kulit ya. Derma itu kulit, derm, makanya suka ada apa bioderm gitu. Iklan ada derm itu artinya kulit ya. Kalau itis itu artinya radang ya, dermatitis itu radang pada kulit. Nah, kalau radang pada kulit contohnya dermatitis atopik ya, atau dermatitis kontak ya, itu kan berarti ada alergi-alergi di kulit gitu. Nah, itu bisa menurun. Jadi kalau orang tuanya punya masalah kulit berupa dermatitis, radang-radang pada kulit, ke anaknya juga bisa juga nurun karena itu kan bakat ya, alergi itu seperti bakat bisa diturunin gitu. Gitu. Terus kemudian kalau memang harus pakai salep ya nggak apa-apa, pakai aja, nggak akan bikin efek samping atau jadi eh, apa kayak kayak keterusan harus pakai gitu ya, nggak sih, pakai ya pakai aja, memang nggak ada efek sampingnya, salepnya dipakai kalau emang lagi kambuh gitu. Apakah ini bisa mempengaruhi perubahan hormon, Bu Dokter? Oh, nggak ada hubungannya sama hormon. Oh, nggak ada ya. Jadi aman ya, hormon aman berarti ya, Bu Dokter ya. Iya. Oke, siap. Oke ya, Bu Endah, semoga bisa paham dengan jawabannya dan jelas. Oke, yang kedua, yang selanjutnya, yang ketiga, izin dokter bertanya dari Agus Bengkulu. Kebetulan ada pasien seperti rosacea, Hmm. panas dan melepuh seperti nanah keluar kecil-kecil dan perih. Izin, apakah ini termasuk alergi atau apa? Dan sudah jalan 1 minggu, Bu Dokter. Oke, jadi kalau yang rosacea itu sebetulnya sampai saat ini penyebabnya juga masih dicari kenapa gitu ya. Tapi dikatakan penyebabnya itu kemungkinan kombinasi dari genetik dan faktor lingkungan. Nah, untuk mencegah, bukan mencegah, supaya nggak terlalu parah itu lesi-lesi rosaceanya, itu pertama hindari paparan matahari yang langsung karena biasanya dari matahari dia lebih lebih tambah merah gitu ya lesinya. Terus temperatur yang ekstrim ganti gitu dari dingin ke panas, panas ke dingin ya. Itu juga bisa bikin dia flare kulitnya. Terus kemudian hati-hati pakai skincare ya, nggak semua skincare cocok pada orang yang rosacea. Terus jangan sampai ada pakai hormon-hormon juga. Nah, karena kebanyakan hormon estrogen juga bisa menimbulkan kemerahan pada kulit ya, malah jadi lebih flare lagi gitu. Ya, jadi harus hati-hati. Cuman ngebersihin kulit juga pakai sabunnya yang lembut
ya, jangan pakai sabun yang keras gitu. Ya itu sih untuk rosacea ya. Sama nutrisi-nutrisinya yang dari dalam. Nah, itu nutrisi-nutrisi One More bisa dimasukin ya supaya kulitnya bisa lebih tahan banting, lebih sehat gitu, lebih jarang alergi, nggak terlalu Oke, sensitif gitu loh. oke. Berarti rosacea ini sampai hari ini belum ditemukan secara pasti ya, Dok, ininya ya. Ya, masih Lebih macam-macam kepada sih genetik dibilangnya ya. itu. Faktor genetik dan lingkungan juga ya. Tadi paparan matahari Oke. dan sebagainya. Oke, siap. Oke. Oke ya, Bapak Agus dari Bengkulu, semoga bisa tercerahkan dengan jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, Dari Krisan ya, Krisan skeloderma scleroderma. itu apa sih, dokter? Nah, Dokter iya Meta. Nah, bentar Bu Dokter, saya iya. harus selesaikan pertanyaannya. Oh, oke oke. Skeloderma itu apa sih, Dokter Meta cantik? Kok nggak boleh dikasih kolagen? Harus sampai ini, harus Iya, sampai kenapa masalahnya. ya? Kenapa? Karena skleroderma itu terjadi yang apa sih yang terjadi pada skleroderma? Nah, pada skleroderma itu terjadinya tuh dia produksi kolagen berlebihan. Jadi ini kelainan kelainan kulit ya. Kenapa jadi kelainannya manifestasinya di kulit gitu? Ya karena dia kan aslinya tuh tumbuh kolagen di mana-mana ya. Nah, salah satu jaringan yang paling banyak kolagen itu kan di kulit, kulit sama jaringan ikat kayak otot gitu. Nah, kalau kolagen dia berlebihan, itu akhirnya kulitnya jadi kayak, kan kalau kita kurang kolagennya kurang jadi keriput-keriput gitu ya. Tapi kalau kolagennya berlebihan kita ketarik banget semuanya gitu. Nah, ini kalau udah banyak kolagennya, masa kita kasih lagi kolagennya makin banyak dong. Jadi makin ketarik dianya. Ya, jadi jangan dikasih kolagen lagi. Kalau yang seperti itu boleh dikasih tambahan seperti yang lain-lain selain kolagen. Yang semua paket tadi boleh dikasih selain kolagen. Karena kolagennya udah Oh, banyak. oke, siap. Berikutnya teman-teman ya, pertanyaannya ya dari SMP Salahuddin Ayub. Ada pasien saya kakinya luka. Katanya bukan diabetes, tapi pernah pengobatan paru karena paru-parunya terendam air. Oke. Nih, Hmm. Terus pertanyaannya apa ini? Aduh, nggak ada pertanyaannya, Bu Dokter. apa ada di bawah kali pertanyaannya? Oke, nggak ada nih, Bu Dokter. Oke, berikutnya Maimunah Daulay SPDI. Izin Bu Dokter, adakah makanan atau minuman yang harus dihindari di saat mengalami keluhan autoimun? Tergantung autoimunnya apa dulu gitu. Karena nggak semua orang autoimun tuh pencetusnya makanan yang sama loh. Ada yang harus menghindari gluten, ada yang enggak. Jadi harus dicek makanan apa yang nggak cocok. Sebetulnya ada loh buat ngeceknya itu namanya pakai IgA Food Sensitivity. Nah, itu di laboratorium bisa dicek makanan-makanan apa sebetulnya yang nggak cocok untuk tubuhnya. Karena tiap orang autoimun juga makanannya beda gitu. Ya, jadi harusnya yang benar jawabannya harus kita cek. Oke, siap. Oke, selanjutnya izin bertanya Bu Dokter dari Susi Novita Lailani untuk alergi kulit yang disebabkan karena serangga seperti gigitan nyamuk, apakah bekasnya bisa hilang, Dok? Oh iya, ini bisa. Jadi pakai nutrisi-nutrisi yang tadi. Memang beberapa orang ya, saya juga termasuk salah satu orang yang kalau digigit nyamuk bekasnya tuh hilangnya lama banget gitu. Tapi kita bisa pakai makanya nutrisi kulit kita tuh harus bagus, harus dipakai gitu ya. Yang tadi pakai glutathione supaya kulitnya lebih cerah. Ya kan sering kan dengar suntikan glutathione. Nah, sekarang nggak perlu disuntik, tinggal disemprot aja di bawah lidah ya. Nah, itu pakai glutathione secara rajin. Jadi glutathione di tubuh kita itu cukup, jadi kulitnya juga bagus ya. Terus kemudian pakai PNG itu setiap hari sehari satu ya. Nah, itu juga ada anti radangnya. Terus kemudian ginsengnya juga sangat memperbaiki seluruh tubuh kita ya, nggak cuma kulit aja. Ya pasti kalau tubuh kitanya semua organnya sehat, kulitnya juga jadi sehat ya. Nah, gigitan-gigitan nyamuk juga lebih lebih gampang hilang gitu kalau misalnya nutrisinya nyampe ke kulit. Kan tubuh kita ini pinter ya. Ada beberapa organ yang memang dia di tubuh kita tuh itu udah punya mekanismenya mempertahankan organ-organ tertentu yang menurut tubuh kita ini penting. Contohnya otak, terus jantung, terus liver, ginjal, ya paru. Nah, itu adalah organ yang
memang oleh oleh otak dibilang ini nggak boleh rusak. Jadi yang dikorbankan apa? Kalau ada masalah radang, kita kurang tidur, kita kurang makan makanan bergizi, itu yang dikorbankan tuh yang lain-lain. Contohnya rambut. Misalnya rambutnya orang Indonesia kalau misalnya nggak punya keturunan bule, rambutnya rata-rata kalau nggak hitam coklat gitu kan. Tapi ini kenapa saya sering lihat anak rambutnya kayak jagung? Nah itu kurang bukan jadi bule, tapi dia kurang gizi. Karena ini adalah organ yang eh di apa namanya dikorbankan gitu atau rambutnya rontok atau kulitnya yang lebih bersisik nah itu kayak dianggap sama tubuh nggak terlalu penting jadi kalau mau dikorbanin itu aja deh kulit rambut ya kuku nah itu lebih dikorbankan ya jadi kalau nutrisi kita kurang pasti organ yang dikorbankan itu menjadi lebih jelek jadi jangan lupa masukin nutrisi yang tadi ya seperti vitaminnya kayak dekamin ya kan ada vitamin D-nya juga vitamin C-nya juga gitu jadi lebih Oke. baik. Terus jangan lupa pakai pelembab kulitnya. Jadi harus pakai lotion Ah, tiap hari. Ya. pakai lotion ya. Oke, selanjutnya untuk jerawat yang banyak di muka, terutama untuk remaja, produk One More yang bisa digunakan apa ya, Dok? Oke, ini untuk jerawat pertama. Yang pertama apalagi jerawatnya banyak gitu ya. Saya tuh pengen banget kalau ngeberesin ngeliat orang muka jerawatan tuh saya pengen beresin gitu rasanya ya. Yang pertama kalau misalnya memang banyak banget dan banyak apa putih-putihnya itu berarti kan ada infeksi bakteri. Ya, berarti harus dikasih antibiotik dulu. Setelah antibiotik selesai, terapi antibiotik selesai biasanya mulai apa kulitnya tuh mulai lebih tenang gitu. Nah, itu bisa dikasih pakai masker. Maskernya punya One More itu keren banget bisa dipakai ya terus kemudian bisa kalian pakai bisa seminggu sekali itu masker gitu atau kalau yang lagi parah seminggu 2 kali boleh tapi begitu dipakai kan ada kayak gelnya 20 menit selesai aja walaupun masih basah 20 menit selesai nggak usah dicuci mukanya dibiarin aja nanti dia nyerap sendiri terus sisa gel yang ada di dalam plastiknya itu bisa dipakai lagi buat besok buat jadi krim malamnya itu bagus terus kemudian yang kedua kolagen, kolagen patch itu bisa dipakai untuk perbaikan dari apa jerawat-jerawat ya. Terus glutathione, glutathione yang apa namanya tadi glutamor itu bisa disemprotkan di bawah lidah supaya nanti bekas-bekas jerawatnya juga bisa cepat hilang gitu. Ya, yang jelas cuci muka harus hari 2 kali ya, pakai sabunnya jangan yang terlalu bikin radang. Tapi harus bersih terus mukanya apalagi kalau habis naik motor, jangan sampai dibiarin gitu ya kan begitu naik motor tuh itu debu tuh nempel semua gitu. Nah, itu harus cepat dibersihin. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Semoga jelas ya teman-teman ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Dokter Meta. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Widya Sari ya. Dok, Ya. tanya om saya pernah kena herpes sudah 1 tahun di bagian dada. Dari luar sudah sembuh, tapi masih terasa sakit di dalam. Kenapa ya dok? Usia om saya sudah 80 tahun. Kita Iya, bingung kenapa masih. masih terasa sakit. Iya nih. Nah, itu kalau di apa untuk herpes ya, untuk herpes itu justru dia dominan rasa sakitnya. Kadang-kadang kalau misalnya menyerangnya di dada, itu bisa jadi orang ngerasanya ini apa serangan jantung gitu. Ya, karena memang rasa sakit banget gitu habis herpes itu gitu. Nah, biasanya rasa sakitnya itu bisa sampai sampai 2 tahun loh nggak hilang-hilang dan sakit gitu kayak nyelekit nyelekit tapi cek juga ya apalagi 80 tahun jangan sampai itu adalah serangan jantung ya pastikan bahwa itu bukan serangan jantung yang pertama kalau itu disebabkan karena herpes dia memang lama bisa sampai 2 tahun ya itu biasanya herpes waktu pas lagi herpes nggak langsung diobati pakai steroid tuh biasanya dalam 72 jam pertama dikasih steroid supaya nggak terjadi post herpetic neuralgia namanya jadi radang saraf yang disebabkan oleh herpes gitu. Oke ya. Baik, selanjutnya teman-teman, ini mungkin pertanyaan kita tidak bisa bacakan Semuanya ya. satu-satu ya karena waktu juga yang membatasi kita ya teman-teman. Ini banyak banget Bu Dokter kayaknya masalah kulit ini. Tapi Oke, kita nggak apa-apa tetap deh, lanjutin lagi beberapa ya. membacakan yang bisa kita ini aja. Iya, Oke, oke, baik. Berikutnya, em, Dokter Meta izin mau tanya, kulitnya selalu apa ini? Rumah saya sakit kulit merah, bulat-bulat besar tidak sembuh, daerah ketiak, dada. Kira-kira itu apa dokter gitu? daerah ketiak, daerah dada, terus gimana? Ya, bulat-bulat besar gitu. Bulat-bulat Apakah besar. itu penyakit kulit? Kayaknya harusnya kita kita ini ya, bulat-bulat besar.
daerah ketiak, daerah dada. Jangan-jangan itu kandidiasis, jangan-jangan itu jamur ya. Harusnya kita Iya, lihat fotonya dulu ya. Ini perlu dilihat. Nanti harus saya ada cocokin. fotonya ya Bu Dokter ya. Iya, harus ada fotonya sih. Nggak bisa berani ngomong nih. Ya oke. Kalau nggak Ibu nanti ada Oke. slide ini, Ibu cocokin sama yang mana paling miripnya gitu. Oke. Ya. Oke ya. Jadi kita nggak bisa apa namanya asal menjawab, ibu-ibu, teman-teman sekalian harus betul-betul jelas pertanyaannya ya. Pastikan pertanyaan Anda jangan membuat kitanya bingung ya. Dokter, saya mau bertanya, badan gatal-gatal. Kita makan Hmm. telur mempengaruhi apa tidak, Dok? Badan gatal-gatal harus dicari gatalnya karena apa. Kalau gatalnya habis makan telur ya jangan makan telur. Tapi kalau kita makan misalnya kita stop telur masih gatal berarti bukan karena telur gatalnya ya. Oh, Gitu. Jadi tetap bisa dipakai telurnya gitu. iya, Jadi kita iya, harus tahu nih benar-benar. setelah gatal-gatal apa gatal-gatalnya terjadi karena apa. Makanya tadi apakah dari alergi, apakah dari infeksi, apakah dari autoimun, cari dulu penyebabnya. Gitu. Oke, kita lanjut, Dokter ya. Ujang Hmm. Sulaiman, Dok, bagaimana mengatasi eksim kering telapak tangannya atau telapak tangannya belah-belah sehingga tidak bisa kerja secara maksimal? Karena bisa luka, jadi seolah-olah telapak tangannya mengering atau pori-porinya tidak ada atau rusak. Oh oke. Itu yang kayak tadi ya, yang apa dermatitis kontak iritan pada kering kalau mau dipakai kerja sakit banget. Nah itu tadi udah ada di situ harus pakai pelembab tiap hari. Terus kalau seandainya harus nyentuh sesuatu yang iritatif kayak sabun gitu pakai pelindung. Setelah pakai sabun, setelah cuci tangan jangan lupa pakai pelembab ya. Itu aja. Terus kalau misalnya memang perlu kalau gatel ya dikasih antihistamin gitu. Tapi yang paling penting adalah pelembab sih. Nah, terus jangan lupa berikan nutrisi-nutrisi sehat yang tadi, yang produk-produknya One More gitu. Ya, tapi yang pelembab jangan lupa ya, kayak pakai Bioderm gitu. Yang pokoknya pelembab-pelembab kulit deh. Vaselin, tuh itu juga bagus tuh Vaselin. Oke Tapi ya, Vaselinnya terakhir jangan teman-teman pakai ya. yang Ini udah jam wangi-wangi nih. 21.10 ya. Iya nih, Terakhir ya Bu banyak ya. Dokter ya. Hmm. Iya, Bu Dokter masih ada pasien nih. Izin bertanya Dokter Meta dari Ambar. Kulit timbul bintik merah berair dan gatal. Apa berpengaruh makan? Apa pengaruh makan? Karena tiap hari makan telur. Ini terjadi anak Oke, usia 4 tahun. Terima kasih Dokter. oke. Ini kadang-kadang dianggap ini jangan-jangan kena cecer air karena ada berair. Ternyata bintil-bintilnya banyak. Itu alergi. Itu pasti alerginya dari makanan. Nah, cuma makanan apa yang bikin alergi kita nggak tahu. Jadi harus kita stop pelan-pelan. Misalnya dia suka banget sama telur, kita stop aja dia telur. Kita stop 2 minggu jangan dikasih telur, kasih makanan yang lain ya. Kan makanan nggak cuma telur ya. Bisa dikasih kalau misalnya dia, nah ngasih makanan untuk anak yang alergi juga ada tipsnya nih. Bapak Ibu, jadi kalau kita punya cucu ya nanti ya gitu, yang masih yang nggak punya anak atau anaknya udah gede, mungkin kita bisa pikirin punya cucu kali gitu nanti bermanfaat ya. Nah, kalau kita ngelihat ini kemungkinan alergi makanan ya, itu makanan anak itu dalam 1 minggu jangan ganti-ganti dulu. Misalnya kita kasih kombinasinya, misalnya proteinnya dari kita yang mau cabut telur dikasih ayam, masih ayam dulu aja seminggu gitu. Nanti kita lihat pakai ayam doang itu alergi nggak? Misalnya masih ada, oh ganti jadi sapi dulu seminggu gitu ya. Nanti kita lihat, oh ternyata dikasih sapi nggak alergi, berarti kemungkinannya kalau nggak telur ayam kan. Nanti alerginya udah hilang, kita coba lagi kasih telur. Kalau ternyata dikasih telur jadi lagi, berarti itu kan telur penyebabnya gitu ya. Jadi harus dites, tapi ngasih makannya panjang dulu seminggu gitu, bikin pola seperti itu. Dan semua makanan bisa bikin alergi, nggak cuma telur, tapi memang yang paling sering itu telur. Ya. Oke. Oke, pertanyaan sudah habis teman-teman. Jadi saya berharap yang pertanyaannya belum terjawab malam hari ini jangan kecewa karena waktu juga yang membatasi kita malam hari ini teman-teman. Saya pastikan Dokter Meta pengen ngejawab semua pertanyaan teman-teman. Tapi kalau mau diturutin sampai subuh kita nggak akan selesai teman-teman ya. Jadi ya malam hari ini kita cukupkan pertemuan kita. Semoga apa yang teman-teman dapatkan malam hari ini menjadi sebuah manfaat, nilai ibadah dan nilai lebih buat teman-teman di lapangan nantinya ya. Nah, kita masuk ke sesi yang terakhir. Kita masuk ke Bang sesi yang Zuri, terakhir ya aku mohon teman-teman, maaf ini yaitu karena saya pemilihan. masih ada pasien. Aku izin pamit dulu ya.
Soalnya Oh, masih ada siap Bu pasien. Dokter. Siap, siap. Makasih. Ya, Oke, ah, oke. Makasih dilanjutkan ya Bu monggo Dokter monggo ya. dilanjutkan. Saya Sampai terus ya ketemu Bu minggu Dokter. depan. Ya, Siap. Oke, makasih ya Bu Dokter. Sehat selalu. Oke, teman-teman, kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu sesi pemberian door prize. Nah, untuk pemberian door prize sendiri, ada beberapa kategori yang kita akan berikan. Yang pertama adalah aktif on cam dari awal sampai akhir, ya. Dan yang kedua ada bertanya, ya, bertanya aktif di kolom komentar untuk bertanya. Dan saya melihat ada beberapa yang berpotensi mendapatkan, tapi ada satu yang bertanya tapi kameranya nggak kebuka, ya. Ada yang kebuka kameranya dari awal tapi tidak bertanya, tadi tidak aktif bertanya, ya, berarti ada beberapa kategori yang kita lihat. Nah, dan saya melihat ada yang aktif bertanya dan juga on cam dari awal sampai akhir. Nah, buat teman-teman yang tidak dapat download malam ini, jangan berkecil hati. Pastikan Anda di pertemuan-pertemuan berikutnya on cam dari awal sampai akhir dan aktif untuk bertanya. Nah, maka malam hari ini yang pemenangnya sebagai door prize dari One More International, kami dari pihak manajemen memilih salah satu dari kalian. Yang pertama yang kami pilih, ya, adalah berdasarkan kategori tadi, kriteria tadi. Kami melihat dari awal sampai akhir. Pemenang malam hari ini adalah Ibu Susi Novita Leilani. Selamat ya Ibu Susi. Mana Ibu Susi? Ibu Susi Novita Leilani, boleh open mic-nya. Open mic-nya Bu Susi. Oke. Halo Bu Susi. Halo. Bu Ya, Susi. Kak. Halo, iya. Halo ya. Di mana dirimu? Mana dia suaranya? Oke. Wow, luar Halo, biasa. Coach. Gimana? Halo, halo, selamat malam. Tinggalnya di Malam, mana? Coach. Domisilinya di mana? Di Indramayu. Di Indramayu. Indramayu. Selamat ya Bu Susi Novita Leilani. Malam hari ini Anda Terima mendapatkan door prize dari kasih. One More International. Ya, ditunggu ya Terima kasih. hadiahnya ya. Silakan hubungi langsung manajemen Ya. untuk mendapatkan hadiahnya. Buat teman-teman yang belum mendapatkan hadiahnya malam hari ini, jangan kecil hati karena masih ada sesi-sesi berikutnya. Pastikan Anda on cam dari awal dan aktif di forum ini. Oke. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf apabila ada salah kata, ada salah penyampaian atau salah penyajian di acara malam hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.